Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dan yang dikasihi Yesus Kristus dalam channel Langsung Sitorus ini yang akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 3 September tahun 2024, yaitu minggu ke-23 setelah Trinitas. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa saling menguatkan dalam iman dan tekad bersama untuk memajukan kerajaan Tuhan di mana kita berada. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe, dan diharapkan lagi masih banyak yang mau mensubscribe sampai target kita bisa tercapai. Tolong dibantu Pak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, tanda persahabatan kita. Dan memang kita bukan cari uang dengan channel ini, tapi kalau memang banyak sahabat kita, banyak yang mendengar firman Tuhan melalui channel ini, itu sudah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara, menyertai dan memberkati kita semua dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih atas kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat memahaminya, dan kami akan melakukan apa kehendak-Mu sebagaimana Engkau tuntut, dan akan kami wariskan kepada generasi-generasi kami yang berikut, sehingga kerajaan-Mu semakin besar dan semakin kuat teguh di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kabulkan doa kami. Amin. Marilah kita baca apa yang menjadi firman yang akan menjadi epistel pada tanggal 3 November tahun 2024 ini, yakni dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 kita baca. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Di almanak kita diusulkan yang menjadi tema perenungan kita mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, katanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu kekal adanya. Dan Dia mau sebenarnya hal-hal yang kekal dapat dimiliki oleh para pengikutnya yang setia kepadanya. Tetapi manusia yang dalam kefanaan tidak dapat memenuhinya, namun sedikitnya dapat dimiliki oleh para pengikut Tuhan itu selama hidupnya. Dan nanti kesempurnaan pemilikan anugerah Tuhan itu yang kekal itu akan diberikan, dinikmati dalam kehidupan di alam sana, di surga. Jadi di dunia pun Tuhan menginginkan hal-hal dari unsur-unsur kekekalan itu, sehingga firman-Nya pun tidak boleh hanya satu generasi saja diketahui orang, dihayati dan diamalkan. Tetapi firman dan kehendak Tuhan itu diinginkan agar diamalkan, dihayati, dimengerti, dipahami dari generasi ke generasi sampai kepada generasi terakhir di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Jadi harus berkelanjutan. Semua orang di zaman sekarang berbicara tentang keberlanjutan, jangan putus di tengah jalan. Dan itu juga dalam kehidupan bergereja kita, jangan sampai ada generasi yang hilang dari generasi-generasi umat Tuhan yang kita bangun, kita bina dan pelihara dari dulu sampai sekarang dan nanti sampai akhir zaman. Oleh karena itulah, ya, demi kelanggengan itu, kelanggengan yang bagus, yang baik, bukan yang jahat, bukan yang jelek, Tuhan memberi pesan melalui Musa apa-apa yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan dulu sampai sekarang. Dan apa yang dipesankan itu harus didengar, ya, harus nisma, jadi harus didengar. Jadi Sema Israel, dengarlah hai Israel. Kalau bahasa Ibraninya Sema orang Kristen, ya Sema Hamasi'im katanya. Karena orang Mesiah lah orang-orang Kristen itu. Kalau Israel mengatakan Jehovah Eloheinu, Jehovah Ehad, ya, sudah luar biasa itu. Kalau Kristen mengatakan Jehovah Yeshua Hamasiah, Ruach HaKadosh, Eloheinu, Jehovah Ehad atau Adonai Ehad, El Shaddai dan El Hai, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang hidup. Mudah-mudahan itu dapat kita hayati, bahwa seruan itu walaupun dikatakan dulu diserukan juga kepada orang Kristen sekarang. Ya. Sema Hamasiahim. Orang Mesianis lah orang Kristen itu. Ya, bukan orang Nasrani. Makanya namanya pun Kristen. Yang dimulai di Antioquia. Ya, baca dalam terjemahan bahasa Ibrani saya modern sekarang apa diterjemahkan itu Kristianos atau Kristen itu. Ya, Maasiyahim katanya ya.
agak sulit juga mengejanya itu. Jadi harus kita dengarkan. Mendengarkan itu apa? Ya bukan hanya audio kita yang kita pakai, telinga kita, tetapi juga harus hati kita, bahkan seluruh eksistensi kita bergetar dan mendengar, memahami, menghayati, lalu diekspresikan dalam pengamalan apa yang didengarkan itu. Dalam teks kita ada 2 kali kata dengarkanlah, dari kata seruan itu ya, imperatif itu, perintah. Dengarkanlah. Tanpa mendengarkan tidak akan ada keimanan, dan tanpa ada keimanan yang benar tidak akan ada amalan, dan tanpa amalan tidak akan nampak pengabdian, dan pengabdian tidak akan nampak kalau memang diabdikan kepada yang salah, tetapi harus diabdikan kepada Tuhan yang benar. Dan apa yang diperintahkan Tuhan itu harus sekarang, hari ini katanya ya. Hari ini katanya, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, ya. Jadi hari ini, tidak besok, tidak kemarin, tidak lusa. Hari ini kita dengar dan hari ini kita lakukan. Oleh karena itu kita harus mahir menanamkan, ya, apa yang kita dengar itu dalam batin kita, dalam iman kita, dalam hati dan pikiran kita, dan menjadi wawasan pikiran kita, dan bisa otomatis mengendalikan perilaku kita, kata-kata kita, dan rencana-rencana kita. Tuhan mengatakan itu kita lakukan di negeri yang sudah dijanjikan Tuhan untuk kita duduki. Jadi orang Israel mendapat janji bahwa mereka akan mendapat tanah Kanaan itu menjadi negeri mereka. Jadi bukan perampokan di sana, ya, tapi pengambil alihan oleh karena perintah Tuhan. Dan pada akhirnya memang mereka harus hidup berdampingan dengan orang-orang di sana. Walaupun ada perintah pertama, habiskan semua itu katanya, ya, sama dewa-dewanya, jangan sampai ada sisa. Tapi orang Israel tidak mampu menghabisi semua itu orang-orang pribumi yang ada di tanah Israel itu, tanah Kanaan itu. Lalu Tuhan mengatakan, biarlah kamu hidup berdampingan dengan mereka, dan kehadiran mereka akan menguji kamu apakah engkau setia kepada saya, bertuhan kepada saya, katanya. Pengakuan iman Israel, Shema Israel, katanya gitu. Adonai Eloheinu, Adonai Ehatina. Sudah kita dengar itu diserukan di YouTube pada masa perang sekarang ini. Jadi orang Israel yang duluan menyerukan panggilan seperti itu ya, baru diikuti oleh kawan-kawan kita ya, pengikut Nabi terakhir katanya itu ya. Dan kita tidak ada seruan-seruan lagi dari rumah ibadah kita, ya. Walaupun ada sekte kecil sekarang yang bunyi-bunyikan shofar, ya, meniru-niru orang di Israel katanya, ya. Tapi tidak tahu kita apa rumusan seruannya, karena mereka tidak tahu menerjemahkan itu. Tapi apa gantinya, ya? Orang Kristen menggantinya dengan lonceng. Jadi kalau berbunyi lonceng, tandanya bahwa orang Kristen harus mendengar bahwa Tuhan datang. Tuhan ada bersama mereka, dan mereka harus tunduk, bersujud, kalau boleh bersimpuh juga walaupun di tengah jalan, untuk mengucap syukur bahwa Tuhan bersama mereka, ya. Tapi itu zaman sekarang sudah agak jarang dilakukan. Kalau di gereja yang saleh, di orang-orang Kristen, tengah-tengah orang Kristen yang saleh, setiap kali lonceng berbunyi itu, mereka akan melipat tangan dan berdoa. Karena apa? Itu pengganti seruan, apa itu? Seruan pengakuan itu ya. Seruan Shema Israel, dengarlah lonceng kehidupan dari Tuhan kita.
Dan kalau ditutup telinga untuk lonceng kehidupan dari Tuhan, lonceng itu akan berbunyi menjadi lonceng kematian. Hati-hati dong. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, negeri yang diduduki itu kepada kita dianugerahkan Indonesia, bagi orang Kristen di Indonesia. Dan bagi orang Kristen yang tidak di Indonesia, ada negeri mereka juga yang diserahkan. Semua tempat orang Kristen itu adalah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya, umat Kristen. Sehingga orang Kristen dimanapun berada tidak bisa menjadi warga negara kedua, tapi warga negara utama. Sama seperti orang lain juga merasa dirinya warga negara utama, dan memang harus begitu di negara. Kita semua warga negara utama yang sama-sama peduli untuk kebaikan negeri kita. Jadi disitulah kita ditempatkan membangun kerajaan Allah, ya, yang datang di dunia. Jadi jangan sia-siakan itu. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya, kita sudah duduki tempat kita, ya, dan tempat kita hidup seumur hidup kita. Dan di mana anak-anak cucu kita juga generasi-generasi berikut berada, diharapkan dengan penuh damai. Dan untuk itulah apa yang diserukan oleh Musa itu untuk dilakukan oleh umat Tuhan sepanjang mereka masih ada di dunia ini, yakni lakukanlah itu dengan setia supaya ya apa yang mau dilakukan ya perintah Tuhan lah. Di sana di ayat 4 dikatakan perintah Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan di Matius itu ada satu lagi, dengan segenap hatimu kan, dengan segenap nyawamu, apa itu ya. Jadi kita akan lakukan itu ya dengan segalanya, dengan segala eksistensi kita. Kita lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita yang totalitas, baik jiwa, roh, tubuh, nus, akal pikiran, dan lain-lain. Semuanya digerakkan oleh perintah Tuhan. Jadi ini ada kasihilah, ada ahab ya, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunaninya saya yakin itu adalah agape. Kalau di Yunani ada macam-macam kasih ya, ada yang agape, ada yang philia, ada yang erotik, eros, ada yang sturgos itu ya. Coba bayangkan kalau di Ibrani empat-empatnya itu dicakup di dalam kata ahab, mengasihi. Jadi kita kasihi Tuhan juga dengan segenap kasih kita, baik erotik kita, persaudaraan kita, ya pertemanan kita, ya, dan penyembahan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai tanda kasih. Jadi harus dikerahkan. Jangan hanya akal budi mengasihi Tuhan, padahal nafsu-nafsu kita yang lain tidak mengasihi Tuhan. Ya itu kan. Jadi kalau bahasa orang Ibrani, semuanya jenis kasih yang dikenal di dunia Yunani itu dicakup dalam satu kata. Makanya semua jenis kasih yang dikenal orang Yunani itu dirangkum di sana, dan itu yang dikerahkan oleh orang-orang pengikut Yahweh Elohim, Yeshua Mashiach, Roh Kudus, Ruach HaKadosh, untuk mengasihi Tuhan ya. Jadi jangan terpisah-pisah. Ada juga kan lain telapak tangan, lain balik tangan katanya, nggak bisa kayak gitu. Harus nampak semua dan konsisten dalam mengasihi itu ya. Dan hukum kasih satu lagi tentu saja adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih. Itu hukum terutama di dalam ajaran
perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus dan para rasul. Ya, jadi mengasihi Tuhan akan dinampakkan di dalam mengasihi sesama. Bagaimana kau bisa bilang kau mengasihi Tuhan padahal kau membenci sesamamu, katanya. Apa itu? Jadi jangan lain di bibir, lain di hati, lain di mata, lain di telinga, jangan. Jangan lain di telapak tangan yang digenggam, tapi lain juga di belakang tangan yang di apa ya. Tuhan menyuruh agar ada tanda-tanda bahwa kita melakukan firman Tuhan itu, dan kita buat itu firman Tuhan, perintah Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Memang tidak usah kita seperti dilakukan oleh kawan-kawan, ada plakat-plakat dibikin di pinggir jalan itu ya, beritahu siapa Tuhan. Kita cukup aja, sederhana aja ya. Karena kita kenal Tuhan kita yang Trinitas itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sentralnya adalah salib, ya. Maka bukan salib hukuman itu lagi yang kita promosikan, tetapi salib kasih, ya. Jadi bahasa Indonesia, ke kanan kasih, ke kiri kasih, ke atas kasih, ke bawah kasih, es di tengah-tengahnya. Dan setia kan gitu tertulis di taruh di salib kasih kan. Ada K, A, S, I, H kan, ada K, A, S, I, H ya. Jadi kasih itu di tengahnya adalah S, setia. Ya. Sampai mana? Ya, sampai akhir zaman lah, sampai akhir hidup di dunia ini. Imbalannya bagus sekali kalau sama kita, bagus sekali ya. Karena generasi yang setia kepada Tuhan dalam kasih itu akan dapat melakukan yang terbaik sama sesamanya, ya. Hukum perbuatan dari Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah kepada orang lain apa yang kau ingin dilakukan orang lain kepadamu, kan kayak gitu. Jadi kalau itu kita berlakukan kepada Tuhan, ya lakukan kepada Tuhan apa yang kau inginkan dilakukan kepadamu. Tapi jangan jatuh kepada teologi do ut les, ku berikan maka kau berikan. Jangan kayak gitu. Tapi karena Tuhan sudah memberikan duluan, kita jawablah apa yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita akan usahakan juga orang lain selamat, kan kayak gitu. Dan negeri kita terindah ini suatu anugerah yang luar biasa, ya. Sama seperti tanah Israel, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena jasa orang Israel ada negeri mereka, tetapi harus dipertahankan, ya, agar jangan dirusak oleh bangsa lain. Demikian juga kita, bukan karena kita ada Indonesia ini. Itu sudah dimulai ada Hindia Belanda, baru Indonesia kan. Nah, itu anugerah Tuhan. Bukan seperti di negara lain kita kacau oleh karena hanya sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua tersepakat. Itu dianugerahkan, tetapi itu harus dijaga. Ya. Harus diamankan, harus dipelihara. Untuk memeliharanya tentu saja hidup di dalam firman Tuhan dan setia kepada negara Indonesia. Setiap orang beragama begitu. Saya hidup di dalam ajaran agamaku dan setia kepada NKRI, kan bisa kayak gitu. Karena cukup luar biasa memang dasar negara kita, Pancasila ini atau Undang-Undang Dasar 45 ini. Bisa merangkul semua pihak dan Bhinneka Tunggal Ika kita dapat menyatukan kita, dan semua pihak bisa memberikan partisipasi demi pencapaian tujuan nasional masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Dan persatuan Indonesia, kemanusiaan adil dan beradab, demokrasi, dan yang paling utama di sana semua harus berketuhanan, ya. Yang Maha Esa, tidak ada yang Maha Dua.
Maha Esa semua, dan semua agama sudah berusaha di Indonesia ini menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi masih belum sepakat apakah Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama, ya kan kayak gitu. Jadi terserahlah, Tuhan tidak marah di situ. Yang penting harus setiap agama menjadi moral, akhlak, dasar kehidupan saling mengasihi dan penuh damai sejahtera, kan kayak gitu. Jadi mari kita dengarkan itu pesan daripada Tuhan. Kalau orang Israel, orang Yahudi atau orang Farisi waktu itu menjabarkan firman Tuhan itu, perintah Tuhan yang 613 aturan-aturan, kita tidak usah begitu. Tetapi kita diberi anugerah hikmat oleh Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana hidup kita yang kuno, mana hidup kita dalam Kristus, membedakan mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kan kayak gitu. Itu yang paling penting, sehingga kita hidup kontekstual, bukan hidup berdasarkan zaman kuno dan tidak boleh lari-lari melompat-lompat ke masa depan, ya. Jadi kita hidup di sini dan kini, ya. Here katanya, hik ek nung katanya gitu. Jadi dalam penghayatan, pengawalan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya harus selalu kini dan di sini. Makanya setiap hari pagi mari kita dengarkan firman Tuhan karena agar jiwa kita segar, kan kayak gitu. Dan gereja sudah menyediakan firman yang dibacakan baik ayat per ayat maupun pasal per pasal. Gerakan baca dengar Alkitab itu sangat membantu, kan kayak gitu. Kita dengarkan aja kira-kira 1 jam atau setengah jam itu 3 pasal Alkitab, ya. Dan ada pengantarnya untuk bisa kita tangkap apa intisari daripada pemberitaan itu, ya. Jadi untuk menghayati itu harus ada indoktrinasi. Jangan komunis lebih rajin mengindoktrinasikan ajarannya kepada umat manusia pengikutnya daripada orang Kristen. Orang Kristen harus lebih gigih dan lebih rajin mengindoktrinasi generasi mudanya tentang ajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus dari Alkitab. Karena puncaknya nanti adalah sungguh luar biasa. Generasi-generasi itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, bukan luar biasa membenci orang lain seperti dilakukan oleh agama-agama lain, bukan. Ya, komunis mengindoktrinasi anggota-anggotanya untuk membasmi umat manusia lain, kan membasmi umat beragama. Tapi kalau ajaran Tuhan Yesus diindoktrinasikan kepada generasi muda akan betul-betul menjadi generasi yang sangat mengasihi dan menjaga kedamaian, mempraktekkan hidup damai di kalangan umat manusia yang beraneka ragam itu. Jadi tidak salah apa yang dikatakan oleh Musa dalam perikop ini, lakukan dan ajarkan itu berulang-ulang katanya. Itu indoktrinasi, kan? Bahkan seperti di Timur Tengah, ya, saya jumpa dengan orang Palestina di sana yang mungkin pedagang asongan, kita salaman, terus perkenalkan saya orang Kristen katanya. Dan dia tunjukkan tanda salib di sininya. Lihatlah ini, sejak aku kecil itu sudah ditato, saya dibaptis sehingga saya tetap Kristen selama hidup katanya. Jadi itu pergelangan tangan kita, ya, jam tangan kita bertanda salib, tidak usah katanya. Adakah firman Tuhan di sana? Ya, pasti ada firman Tuhan kalau kita pakai jam tangan. Pergunakanlah waktu katanya, kan. Parhasyang matiki katanya gitu. Dan kalau kita pakai kalung salib, bukan salib yang membunuh Tuhan Yesus lagi yang kita perkenalkan, tetapi salib kasih, ya. Kalau ada di gerbang gereja kita tulisan damai madihamu, ya, damailah bagimu, katanya, kita pulang.
ya, atau selamat datang masuk ke gereja. Dan di gereja kita ada Immanuel, di rumah kita ada Immanuel, kan kayak gitu. Bahkan di pintu-pintu rumah kita ada Shalom, ya kan. Mengapa Shalom? Jangan SY menulisnya, SHALOM. Ada yang nuliskan SYALOM. Saya bilang enggak, SYALOM itu adalah artinya sarang ular. Kalau SHALOM barulah damai sejahtera. Jadi harus diperhatikan, ya. Kalau ada damai, tidak ada yang lebih indah daripada damai. Tapi ingat, damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan damai yang diberikan oleh dunia ini. Karena damai yang diberikan dunia ini masih berkesempatan membenci orang. Tapi damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus berkesempatan untuk mengampuni orang. Kan kayak gitu. Jadi, mari kita bikin tandanya bahwa kita penghayat dan pengamal firman Tuhan. Kalau di perikop ini dikatakan, ikatkan tanda tanganmu, bikin di dahimu, dan tuliskan pada tiang pintu rumahmu. Itu hanya sebagian kecil aja itu, ya. Ya, banyak orang yang nuliskan firman Tuhan juga di belakang mobil mikrolet itu, ya, mobil angkot itu kan, bandai juga. Jadi Immanuel katanya, ya. Jauh baru sepermanau katanya kan, Tuhan adalah gembalaku katanya. Dan mudah-mudahan dengan demikian sang supir tidak pernah tenggen-tenggen, kan kayak gitu. Dan pengingat itu adalah mencegah kita melakukan yang tidak baik, tetapi mendorong kita untuk melakukan yang baik. Jadi kalau ada tanda-tanda kita mendengar firman Tuhan dalam diri kita, pastilah kita menjauh dari persoalan-persoalan narkoba. Pasti kita menjauh dari persoalan-persoalan judi. Pasti kita menjauh dari persoalan-persoalan begal dan lain-lain, tidak melakukannya itu semua. Karena kita sadar, saya sadar-sadarnya bahwa pekerjaan seperti itu adalah melanggar firman Tuhan, kan kayak gitu. Jadi mari kita bikin Tuhan menjadi penuntun hidup kita, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal yang sangat besar. Kita bersyukur kepada Tuhan karena peralihan pemerintahan di Indonesia ini sangat berjalan dengan damai sejahtera. Mudah-mudahan setiap periode begitu, jangan ada yang hancurkan kan kayak gitu. Jangan terjadi lagi seperti 1998, ada penangkapan kepada orang-orang yang dituduh komunis dan mati hilang sampai sekarang tidak tahu di mana. Tak ada begitu. Jadi berbahagialah Indonesia yang punya Pancasila, yang punya Tuhan masing-masing. Orang Kristen berbahagialah kamu punya Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan damai. Tapi praktekkanlah hidup damaimu dengan sesamamu Kristen, dan terlalu banyak perpecahan lagi. Kalau terjadi perpecahan, ada denominasi resmi atau tidak resmi, pakailah itu menjadi alat pemersatu bagi orang Kristen, bukan alat untuk menjauhkan kelompok Kristen yang satu dengan kelompok Kristen yang lain. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita dalam hal ini. Jadi jangan lebih hebat daripada gereja. Syarikat itu jangan lebih hebat mempersatukan orang Kristen yang berlainan denominasi daripada gereja-gereja, kan kayak gitu, ya. Saya lihat belakangan ini Natal Oikumene pun hanya Oikumene sebagian orang, tidak lagi untuk semua, bikin malu itu, ya. Apa salahnya kalau bersama merayakan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, merayakan Paskahnya, ya. Sampai sekarang tradisi yang saya mulai di PGI wilayah Sumatera Utara itu agar denominasi gereja yang Protestan ini bisa berperjamuan kudus bersama, tidak berlanjut, ya. Padahal tandanya damai sejahtera dan melakukan firman Tuhan itu bahwa orang-orang Kristen yang tidak satu denominasi bisa merayakan perjamuan kudus bersama. Dulu memang Katolik sudah mengizinkan orang Protestan ikut atau orang non-Katolik ikut menyambut misa. Sekarang dicabut lagi, entah mereka lah itu, ya.
menjaga kekudusan katanya mereka. Ya, sekarang ini ada perkembangan teologi lagi bahwa anak-anak juga harus sudah ikut perjamuan kudus karena itu adalah umat Tuhan yang suci juga katanya. Jadi harus dilakukan dengan bagus-bagus lah. Sebagai pengingat itu semua agar kita diberkati Tuhan, ya, dan pengajaran sepanjang masa kepada generasi ke generasi bagaimana indahnya menjadi orang Kristen yang punya persaudaraan yang kuat, yang saling mengasihi dan hidup berdampingan dalam damai. Tuhan menyertai kita, diberkatilah kita semua. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menggerakkan kami untuk hidup lagi lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu, agar benar-benar kami selaku pelaku firman yang benar-benar mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap roh kami, ya. Sempurnakan doa kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas keindahan negara kami dalam peralihan pemerintahan yang Kau kawal dengan malaikat-malaikat-Mu. Kiranya berkatilah pemerintah kami rakyat Indonesia selama periode 2024 sampai 2029 ini dan seterusnya sampai dapat Indonesia emas yang diceritakan. Demi kemuliaan nama-Mu semua dalam Yesus Kristus. Kabulkan doa kami. Amin.